Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar materi tentang kongruen. Apa ya kongruen itu? Dua bangun disebut kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bagaimanakah bentuk dan ukuran yang sama? Kita lihat contohnya. Ada dua buah bebek, meskipun yang satu lurus dan yang satunya agak belok ke bawah, meskipun berbeda posisi, tetap itu disebut kongruen. Kenapa? Karena bentuknya sama yang pertama tadi, dan ukurannya juga sama. Berbeda dengan dua buah bebek yang di bawah ini, karena meskipun keduanya dengan posisi yang sama, posisi lurus, tapi bentuk kedua bebek ini berbeda, yang satu kecil dan yang satu besar, maka bebek itu bukanlah kongruen. Cukup mudah, bukan? Selanjutnya, kita masuk ke materi. Syarat dua bangun datar yang kongruen. Jadi, untuk mengetahui dua bangun datar yang kongruen, ada dua syaratnya. Yang pertama, kamu harus membuktikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, kamu harus membuktikan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bagaimanakah caranya? Dan apakah yang bersesuaian itu? Contoh, ada dua buah trapesium sama kaki. Yang pertama, trapesiumnya bernama trapesium ABCD. Trapesium yang kedua namanya PQRS. Untuk membuktikan bahwa kedua buah trapesium tadi, kita membutuhkan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Manakah sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian itu? Sudut dulu ya, sudut A itu sama dengan sudut S, itu yang dinamakan bersesuaian. Kenapa? Karena posisi sudut A itu sama persis dengan posisi sudut S. Jadi, jika trapesium PQRS itu dirotasikan 90 derajat, maka posisi sudut S itu pasti sama dengan posisi dengan di sudut A. Itulah dinamakan bersesuaian. Nah, selanjutnya, kalau sudut B itu pasti sama dengan sudut P. Sudut C sama dengan sudut H. Sudut D sama dengan sudut R. Paham ya? Itulah yang dinamakan sudut-sudut yang bersesuaian karena posisi mereka sama. Selanjutnya, sisi yang bersesuaian yang pertama yaitu sisi AB. Sisi AB itu pasti sama dengan sisi PS karena sisi AB di sini adalah sisi sejajar yang pendek, jadi dia pasti sama. Kemudian sisi BC sama dengan sisi PH. Sisi CD sama dengan sisi QR karena sisi CD dan QR ini adalah sisi yang sejajar yang panjang. Nah, sisi AD sama dengan sisi SR karena sama-sama kakinya. Begitu yang dinamakan sisi-sisi bersesuaian. Jadi posisi mereka itu sebenarnya sama, cuma trapesium sama kakinya yang satu bentuknya tidur dan yang satunya berdiri. Padahal sebenarnya mereka sama. Itulah yang dinamakan dua buah bangun yang kongruen. Selanjutnya kita masuk ke materi dua segitiga yang kongruen. Untuk mengetahui segitiga yang kongruen ini, kita tidak perlu satu-satu harus menentukan apakah sudut-sudutnya itu bersesuaian semua, atau kita harus menentukan sisi-sisinya harus bersesuaian semua. Kita hanya perlu menghafalkan 5 tipe segitiga, dan tiap-tiap tipe itu kita tidak perlu harus membuktikan semua sudutnya itu harus sama dan semua sisinya harus sama.
Kita masuk saja agar lebih jelas ya. Yang tipe pertama yaitu sisi atau agar kamu mudah mengingatnya bisa kamu singkat jadi sisi. Nah, ada dua buah segitiga. Segitiga ini kita nggak tahu kongruen atau enggak. Tapi ada sebuah clue bahwa di situ sisinya yang dengan tanda yang sama itu berarti dia sama panjangnya. Jadi kalau ada garis satu itu berarti dia sama dengan sisi yang di garis satu. Kalau ada 2 garis itu juga sama, 3 garis itu juga sama dengan yang 3 garis. Jadi kita sudah tahu bahwa ketiga sisi segitiga tersebut itu sama panjang dengan segitiga yang satunya. Nah, dengan kita mengetahui 3 sisi yang sama panjang ini dan bersesuaian ini, kita nggak perlu lagi harus nyari sudut-sudutnya. Karena ini adalah cara cepat untuk mengetahui 2 segitiga kongruen atau tidak. Jadi kita cukup membuktikan bahwa sisi yang pertama itu sama panjang, sisi yang kedua sama panjang juga, dan sisi yang ketiga sama panjang. Begitu saja, kalau ketiga sisi itu sudah terbukti, ketiganya bersesuaian, maka kedua segitiga itu langsung bisa kita sebut dengan segitiga kongruen. Jadi kita tidak perlu membuktikan dengan mencari sudutnya satu persatu. Kita cukup membuktikan 3 buah sisinya itu sama panjang yang bersesuaian tadi. Sudah cukup kita bisa mengetahui bahwa 2 segitiga tersebut kongruen. Mudah ya? Selanjutnya, tipe yang kedua yaitu sisi sudut sisi atau bisa disingkat si-susi. Ada 2 buah segitiga, bentuknya seperti ini. Untuk sisi yang pertama, jelas ada tandanya kalau dia itu sama panjang dan bersesuaian. Kemudian sudutnya juga sama, tapi hanya diketahui satu saja sudut yang sama besarnya. Dan diketahui lagi bahwa sisi yang kedua juga sama panjang yang bersesuaian. Cukup kita tahu bahwa 2 buah sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan 1 buah sudut yang bersesuaian itu sama besar, kita sudah bisa mengatakan bahwa itu adalah 2 segitiga yang kongruen. Jadi tidak perlu kita cari lagi satu sisinya yang lain dan 2 sudutnya yang lain. Kita cukup sudah membuktikan dengan 2 sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar aja sudah tahu bahwa itu adalah 2 segitiga yang kongruen. Tapi hati-hati, kalau ada segitiga yang bentuknya seperti ini, meskipun ini adalah segitiga yang mirip, tapi apa yang membuat dia berbeda dengan 2 segitiga yang di sebelah kiri? Ya, posisi sisinya yang satu berbeda dengan yang satunya. Ini mengecoh sekali ya, karena sisi yang kedua itu harusnya panjang, tapi sisi yang sebelahnya itu hanya pendek. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sisi sudut sisi ini harus berdekatan ya, sedangkan segitiga yang sebelah kanan itu sudut sisi kalau kita baca, karena pertama yang kita lihat itu sudut, kemudian sisi dan sisi. Sudut sisi, bukan sisi sudut sisi. Jadi dia tidak termasuk dalam kategori tipe kedua, karena dari segi penempatannya aja dia kalau dibaca itu sudah sudut sisi, padahal kalau menurut tipe kedua itu bacanya sisi sudut sisi. Jadi harus berdekatan, sisi dulu berdekatan dengan sudut, baru berdekatan dengan sisi. Nah, kalau yang tidak termasuk ini, yang segitiga sebelah kanan ini kan kalau kita baca itu kan yang pertama sudut berdekatan dengan sisi dan berdekatan lagi dengan sisi, otomatis dia tidak termasuk. Begitu ya. Lanjut ke tipe yang ketiga, sudut sisi sudut atau bisa disingkat dengan su-sisu. Bentuknya seperti ini. Kita sudah diberitahu bahwa ada sudut yang pertama bersesuaian itu sama besarnya. Kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang.
tapi hanya satu buah sisi saja. Kemudian sudut yang kedua yang bersesuaian sama besar. Nah, walaupun kita hanya mengetahui di soal itu ada dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan satu buah sisi yang sama panjang, kita tidak perlu mencari lagi satu sudut yang lain dan dua sisi yang lain, karena dengan tipe yang ketiga ini kita sudah bisa tahu bahwa kedua buah segitiga tersebut adalah segitiga kongruen. Tapi ingatlah cara membacanya. Cara membacanya tadi, sudut berdekatan dengan sisi dan berdekatan lagi dengan sudut. Jadi sudut, sisi, sudut. Cukup mudah bukan? Kita masuk ke tipe yang keempat, yaitu sudut-sudut sisi atau sususi. Ada dua buah segitiga. Apakah segitiga ini kongruen? Nah, jika kamu ingin mengetahuinya, tinggal kita cari dua buah sudut yang bersesuaian dan satu buah sisi yang bersesuaian. Kita lihat sudut yang pertama yang bersesuaian. Jika sudah jelas sudut itu bersesuaian, lanjut ke sudut yang kedua. Jika sudut yang kedua sudah bersesuaian, lanjut ke sisi. Jadi cukup kamu membuktikan dua buah sudut yang bersesuaian dan satu buah sisi yang bersesuaian, maka segitiga tersebut merupakan dua segitiga yang kongruen. Kita lanjut ke tipe yang nomor 4, sisi miring, sisi siku. Jadi ini khusus untuk segitiga siku-siku. Jadi jika ada dua buah segitiga siku-siku, kamu hanya butuh membuktikan bahwa satu buah sisi miringnya itu bersesuaian atau sama. Kemudian kamu lanjut ke salah satu sisi sikunya. Boleh yang tidur atau boleh yang berdiri. Jadi, jika sisi sikunya salah satu sisi sikunya itu bersesuaian, kamu sudah bisa pastikan bahwa segitiga itu merupakan dua segitiga yang kongruen. Cukup mudah bukan? Kita hanya memiliki 5 tipe ini untuk mengetahui dua buah segitiga yang kongruen. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot harus membuktikan satu persatu sudut yang dimiliki oleh segitiga itu. Dan kamu tidak perlu repot-repot juga membuktikan 3 buah sisi yang dimiliki segitiga tersebut bersesuaian atau tidak. Cukup dengan tipe-tipe ini saja sudah kamu sudah bisa membuktikan bahwa segitiga tersebut adalah dua segitiga yang kongruen. Kita masuk ke contoh soal ya. Membuktikan dua segitiga yang kongruen. Ini contoh soalnya, segitiganya itu saling berhimpit di sisi B dan D. Jadi, menurut sifat tadi, kita hanya perlu menyesuaikan dengan tipe dari 5 tipe tadi sesuai dengan soal ini. Jika dilihat soal ini, ada sisi-sisi yang sama. Kita tidak perlu membuktikan sudutnya karena sudah jelas ketiga sisi tersebut sama. Jadi, sisi yang pertama yang sesuai itu A dan B itu sama dengan B dan C. Jadi, A dan B sesuai dengan B dan C. Selanjutnya, sisi yang kedua AD itu sama dengan CD. Selanjutnya, sisi yang ketiga BD sama dengan BD karena berhimpit. Jadi jelas bahwa sisi tersebut itu sama panjangnya. Nah, berdasarkan gambar tadi dan berdasarkan tipe segitiga yang kongruen tadi, sisi atau sisi dengan ketiga sisi yang sama, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD karena sesuai dengan kriteria sisi. Cukup mudah bukan? Terima kasih. Video kali ini cukup mudah. Insya Allah kalian bisa. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.